Halo pemirsa Marvelous TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Isman Riyadi dapat kembali menyapa Anda, tentunya dengan obrolan-obrolan yang kami hadirkan di sini. Obrolan ringan, namun tetap menginspirasi Anda. Yang kami hadirkan tentunya lebih terbuka lagi, dimana lagi kalau bukan di Open Your Mind. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol lebih terbuka lagi, entah itu pemahaman dan pemikiran Anda terkait apa saja yang menarik untuk kita obrolkan. Nah, untuk edisi kali ini benar-benar lagi gencar-gencarnya generasi muda yang kita undang untuk bisa menginspirasi Anda. Setelah di edisi sebelumnya juga banyak sekali generasi muda yang punya bakat dan juga prestasi di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini dia adalah seorang pemuda seperti itu yang juga punya bakat, kemudian mengemban tugas saat ini ya, untuk kemudian menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah kita mengenalkan lalu mempromosikan pariwisata dan juga kebudayaan khususnya yang ada di Kota Banjarmasin. Sudah mulai menebak kira-kira siapa yang saya undang? Langsung saja saya perkenalkan, dia adalah Ahmad Reysandi. Halo semuanya. Panggilannya? Ray. Ray, Iya, oke. betul. Kalau dilihat dari pakaiannya, ini dia bukan seorang punggawa kerajaan, bukan juga Raja Banjar. Betul, bukan lebih juga. Lebih tepatnya Nanang Banjar. Iya, betul. Nanang Kota Banjarmasin, wakil 3. Iya, betul, Kak. Wakil 3 itu juara 4. Juara 4. Oke, ada Nanang, kemudian wakil 1, wakil 2, wakil 3. Iya, nah, mungkin karena yang lain tuh banyak sekali kesibukannya. Iya, betul. Kemudian juga jadwalnya juga padat. Akhirnya kita mengundang Reysandi ini untuk berbagi, untuk bisa kemudian mudah-mudahan menginspirasi generasi muda di luar sana. Karena sekali lagi hari ini kita berada di era di mana mungkin anak muda itu tidak lagi dituntut untuk harus istilahnya mager-mageran gitu kan, scroll sosial media aja gitu. Tapi gimana caranya untuk bisa, ayo dong tunjukin apa yang harus kita lakukan gitu, perubahan ke arah yang lebih baik lagi seperti itu, dan juga bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Termasuk Reysandi nih hari ini. Rey, kalau boleh tahu Reysandi ini sekarang aktivitasnya atau kegiatannya apa, atau basicnya apa? Masih kuliah kah atau sekolah? Iya, baik, Kak. Untuk kebiasaan saya atau yang sibuk saya lakukan sekarang ini, saya sedang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Terfokusnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Dan sekarang saya sudah semester 5. Mahasiswa semester 5. Iya, betul. Sebentar lagi bakal menghadapi skripsi. Bakal menghadapi skripsi ya. Tapi lagi mau menghadapi skripsi, tapi justru sekarang nih mengemban tugas gitu. Betul. Ya. Nah, ini yang menarik nih, gimana nanti dia membagi waktunya, kemudian bisa akhirnya terpilih gitu kan menjadi wakil 3 dari banyaknya peserta yang ikut pada saat itu. Dan ini adalah wakil 3 Nanang Kota Banjarmasin tahun 2023. Jadi baru banget gitu. Iya, betul sekali. Rey, kalau boleh tahu kamu mahasiswa, kemudian apa yang membuat kamu tertarik nih untuk ikutan? Wah, kayaknya tahun ini pengen ikutan Nanang Galuh Kota Banjarmasin deh. Apa yang melatar belakangi kira-kira? Oke, baik, Kak. Mungkin karena awal dari saya masuk kuliah, Kak, untuk mencari lebih banyak tentang pengalaman. Jadi pertama-tama step yang saya lakukan, saya mengikuti beberapa organisasi yang ada di kampus. Kemudian setelah mengikuti selama 2 tahun nih, Kak, mulai tertantang lagi untuk mencoba hal baru yang lainnya. Dan ada kesempatan untuk mendaftar di Nanang Galuh Kota Banjarmasin kemarin melalui informasi dari teman ayah saya sendiri. Jadi, nih saya belum pernah nyoba nih sama sekali. Kayaknya untuk nyoba 1 kali gak apa-apa kali kayak gitu dalam hidup. Oh, jadi ini baru pertama? Iya, betul, dalam ikut perdutaan kayak gitu. Ikut ajang pageant istilahnya. Iya, betul, pageant sekarang. Jadi ini baru pertama. Betul. Akhirnya, tapi ini prestasi yang luar biasa. Karena di malam final itu yang dapat gelar ya, dapat selempang istilahnya, kemudian trofi itu dipilih 6 dari sekian banyak ya. 6 pasang, yaitu tadi juara 1, kemudian wakil 1, wakil 2, sampai wakil 5 ya, atau juara 6. Nah, akhirnya nih, yaudah daftar aja nih waktu itu gitu kan, untuk tingkat Kota Banjarmasin. Lalu
daftar yang nggak langsung daftar aja dong, pasti ada persiapan yang lakukan gitu waktu itu. Apa aja persiapannya sebelum ikut kompetisi itu? Oke, mungkin untuk persiapannya pertama kan pada akhir Juni itu kemarin Kak, itu tuh ada pendaftaran online melalui Google Form, yang mana mulai dari sana saya membaca sedikit demi sedikit mengenai persyaratan yang ada di Nananggalu Banjar Kota Banjarmasin. Karena saya sudah merasa cukup nih untuk ikut dalam persyaratan tersebut, maka saya daftarlah untuk ikut dalam Nananggalu Banjar Kota Banjarmasin. Dan kemudian pada saat setelah akhir Juni itu ada tanggal 2 technical meeting. Nah, dari sana tuh mulai tahu nih apa yang harus disiapkan nih. Langkah selanjutnya kan ada babak penyisihan, ada malam bakat. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu juga, untuk menjadi nanang itu ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilewati gitu. Yang mendaftar boleh, terserah siapa saja boleh gratis. Tapi masih ada tahapan lainnya, yakni tahapan seleksinya gitu. Dan dari persyaratan pun tuh harus dipenuhi di awal gitu, seperti misalnya tinggi badan ya, terus domisili Banjarmasin, domisilinya harus Kota Banjarmasin, seperti itu, dan memiliki komunikasi skill atau keahlian dalam public speaking. Nah, lalu setelah itu ini persyaratan udah lolos. Nah, tahapan berikutnya yakni tahapan apa itu? Setelah pemberkasan tanggal 30 Juni, kemudian ada technical meeting pada tanggal 2 Juli. Terus tuh ada babak penyisihan Kak. Jadi di sana kita menyiapkan bagaimana tentang diri kita terhadap orang lain kayak gitu. Nah, dan di sana juga kita mempraktikkan catwalk kita di panggung pada saat itu. Jadi itu setelah pemberkasan ada tahapan technical meeting dulu. Setelah itu baru penyisihan. Baru babak penyisihan. Nah, di sini disaring lagi dari yang banyak tadi. Kamu ingat gak berapa yang daftar untuk tahun 2023 ini tadi? Untuk pendaftar pada tahun 2023 itu di sekitaran 140 orang. 140 orang. Wow. Laki-laki dan perempuan juga. Antusiasmenya berarti luar biasa tahun ini ya. Paling banyak tahun ini. Paling banyak tahun ini karena yang saya dengar juga bahwa ini diadakan kembali pasca COVID kemarin. Iya, betul. Jadi sempat tertunda setahun, lalu 2023 diselenggarakan kembali. Ya. Makanya yang tahun-tahun kemarin nggak sempat ikut, langsung daftar di tahun ini gitu ya. Jadi banyak banget ya partisipannya ya. Betul sekali. Nah setelah di babak penyisihan itu tadi, disaring lagi jadi berapa orang waktu itu? Untuk pada saat itu di 48 orang dengan 24 pasang laki-laki maupun perempuan pada saat penyisihan. Nah setelah penyisihan apa langsung ke final atau ada satu tahapan lagi? Ada namanya interview dan malam bakat. Interview dan malam bakat. Nah itu disaring lagi? Disaring lagi. Ingat nggak waktu itu kamu menjalani tahapan interview itu seperti apa dan apa yang ditanyakan pada saat proses interview itu? Aduh, banyak sekali Kak, dan termasuk orang-orang yang hebat lah di dalamnya. Yang pertama ada di pos pertama itu ada dari bidang kebudayaan. Itu Julak Larau langsung yang menanyakan tentang kebudayaan. Julak Larau, iya. Budayawan budayawan banget. Kita. Jadi kita nggak bisa tuh salah-salah sedikit dalam jawab. Emang kita harus riset dulu tentang budaya yang ada di Banjarmasin. Lalu pos kedua itu ada tentang pariwisata juga, dari KAD langsung tuh yang menanyakannya. Ketua Pewadahan. Iya, betul. Jadi ada pos-posnya nih. Banyak. Habis pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 6 kalau nggak salah. Pos 6 atau pos 5. Dengan berbagai bidangnya. Iya, betul. Artinya di sini wawasan juga harus diutamakan. Betul Kak, sangat diutamakan. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi bahwa menjadi seorang nanang ataupun galuh ya. Kalau cowoknya nanang, kalau ceweknya galuh ya. Itu harus punya, selain tadi persyaratan di awal masalah tinggi badan itu kan berkaitan dengan fisik ya. Iya, betul. Artinya looking kita juga harus good looking gitu. Tapi wawasannya juga good looking and good thinking. Iya, betul. Kalau saya bilang gitu. Combo maut itu Kak. Pemikirannya juga harus luas gitu kan. Nah setelah melalui tahapan itu nervousnya gimana waktu itu? Masih ingat gak? Waduh, kalaunya di interview sama malam bakat itu nervousnya kurang lah Kak daripada pada saat penyisihan. Karena pada saat penyisihan tuh saya pakai bahasa Inggris untuk pengenalan dirinya. Jadi kalaunya lupa nih tentang template yang udah dibuat, agak bingung nih buat nyari yang lainnya. Iya. Jadi pada saat interview sama malam bakat itu lebih aman lah ya. Karena pressure-nya mungkin lebih kurang lah. Lebih kurang Orang-orang nggak lihat banyak kayak gitu, langsung ke juri aja.
Oke, oh deep interview ini Iya, ya, betul. jadi kayak di dalam ruangan saja gitu. Tapi kamu pastinya memiliki persiapan untuk menambah wawasan kamu. Betul. Apa aja waktu itu yang dilakukan untuk kayak ini pasti ditanya ini seputar ini gitu. Browsing kah Iya. atau baca-baca buku atau gimana? Yang pertama pastinya saya mempelajari karena ini tentang Nananggaluh, tentang pariwisata dan kebudayaan. Maka pertama saya mencari nih tentang unggulan wisata yang ada di Kota Banjarmasin, kan ada 10 tuh. Iya. Dan salah satunya itu Kampung Ketupat. Oke. Jadi itu yang menjadi salah satu pengingat saya kalau misalnya ditanyai tentang pariwisata, itu, Kampung Ketupat yang saya bisa berikan contohnya. Oke, Kayak dan akhirnya keluar waktu itu. keluar. Seputar Bagaimana itu. cara kamu katanya untuk bisa mengaplikasikan anak muda untuk ikut dalam pengembangan pariwisata? Itu yang masih diingat sampai sekarang. Iya, betul. Karena itu yang dipersiapkan, Iya, akhirnya betul. itu yang keluar. Iya, gitu. akhirnya keluar. Berarti ini menang faktor hoki berarti. Faktor keberuntungan Lebih berarti. Oke, tapi udah jalannya ya Rey ya, Iya. udah jalannya berarti ya. Oke, nah terus setelah melalui tahapan babak interview itu tadi, setelah penyisihan ke interview dan malam bakat gitu, interview kemudian malam bakat. Nah malam bakatnya itu kamu menampilkan bakat apa waktu itu? Pada saat itu saya menampilkan bakat Bekuntau. Bakunta. Iya. Wah, penasaran? Kita lihat. Aduh. Ada nggak? nanti ada di IG saya itu. Iya, langsung kunjungi IG-nya aja. Ya. Oke, Bakuntau. Iya. Itu udah punya bakat dari dulu atau dari kecil atau ikut kompetisi ini harus mempelajari kuntau? Nah, sebelum mengetahui tentang bakat di Nananggaluh Banyak Kota Banjarmasin, saya ingin menampilkan bakat Wing Chun karena sebenarnya basic saya emang sudah bela diri. Oh, cuman, sudah. Ya, Oke. cuman kalau disambungkan ke kebudayaan kan nggak, bela diri Wing Chun sangat jauh kayak itu dari budaya Banjar. Oke, iya, Jadi benar. kayaknya saya harus beralih nih ke Bekuntau untuk mempelajari agar bisa nyambung nih dengan kebudayaan yang ada di Banjar. Berapa lama waktu itu belajar kuntau? Untuk belajar Bekuntau seminggu kurang lebihnya dan full setiap hari belajarnya. Wow. Nggak ada rehat sampai sore. Ini berarti benar-benar apa yang orang bilang ya, tidak ada hasil ya mengkhianati usaha. Iya, betul Wah, sekali. setiap hari Iya. latihan khusus untuk mengikuti pemilihan Pemilihan ini Nananggaluh. Nananggaluh Kota Banjarmasin. Wow, benar-benar anak muda yang sekarang loh ya. Oke, nah terus akhirnya diumumkan waktu itu Iya. untuk masuk ke babak selanjutnya. Iya. Dari yang interview dan juga malam bakat itu berapa orang? Dari 24 menjadi 12. Menjadi 12. 12 pasang. 12 pasang ya, berarti 24 orang 24 juga orang. yang sebelumnya 48 orang, 48 orang. sekarang disaring lagi. Iya. Ini yang kemudian tampil di malam final kah? Iya, Atau betul. semifinal? Langsung grand final nanti. Langsung di grand final ya. Ya, tapi sebelum grand final itu Kak ada tahapan karantina terbuka sama karantina tertutup untuk finalis. Untuk finalis. 12 pasang. Untuk 12 pasang ini. Iya, betul. Apa saja kegiatannya waktu itu masih Aduh, ingat? untuk kegiatan karantina terbuka hampir kurang lebih 10 hari. Jadi itu dimulai dari latihan Korea untuk penampilan pada saat grand final nantinya. Terus itu juga latihan public speaking. Dan kemudian ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan nantinya kayak gitu. Nah, yang bisa disiapkan untuk grand final biar pada saat grand final nanti itu bisa matang. Oke, jadi istilahnya ini di karantina tertutup dan juga karantina terbuka persiapan untuk nanti malam grand final. Dan kalian juga saya lihat ya waktu itu punya kayak video ya untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kota Iya, Banjarmasin. betul. Semua finalis itu diwajibkan bikin video seperti Diwajibkan, itu. setiap Ya, pasangnya untuk wajib. tahun ini. Betul. Saya pernah lihat. Ray tertarik untuk mempromosikan atau perkenalkan destinasi wisata apa waktu itu dan bagaimana proses pembuatan video waktu itu? Oke, untuk destinasi wisata itu sebenarnya sudah ditentukan langsung oleh bukan kita yang memilih. ya, pada saat karantina terbuka. Jadi kita langsung mengunjungi tempatnya bersama-sama. Jadi pada saat itu juga semua finalis itu membuat videonya masing-masing. Jadi satu pasang itu bekerja Di lokasi yang sudah ditunjuk itu tadi. bekerja sama dalam membuat video tersebut. Jadi itu sebagai personal branding juga buat Nananggaluh Banjar, Kota Banjarmasin. Destinasi wisatanya waktu itu? Ada Kampung Sasirangan Sungai Jingah, kemudian ada beberapa kunjungan juga ke bandara dan juga yang lainnya yang merupakan sponsor dari Nananggaluh. Oke, jadi itu yang diangkat ya Iya, melalui betul. video masing-masing dibikin waktu itu oleh grand finalis Nananggaluh Kota Banjarmasin tahun 2023. Oke, nah itu tadi beberapa tahapan-tahapan yang
ini siapa tahu nih ya, abis ini yang nonton tertarik nih, kayaknya 2024 ikut nih, harus ikut nih ya. 2025 kayaknya Kak. Oh. Kan 2 tahun kan? Oh, 2 tahun ini. Iya, betul. Oh, jadi masa jabatannya 2 tahun lagi. Iya, betul. Oke, berarti masih panjang Iya, persiapannya. bisa dipersiapkan tuh. Bisa dipersiapkan lebih matang Matang lagi. lagi. Karena tadi Ray bilang bahwa tahapannya udah dikasih bocoran. Iya, betul. Bahwa tak segampang itu. Aduh, jadi nyanyi nih. Iya, ya. Oke, Aduh. terus pada saat malam grand final, nah ini pressernya gimana? Apakah tingkat kegupannya ini mungkin lebih meningkat lagi dibanding interview dan malam bakat, atau bagaimana waktu itu di malam grand final? Atau ya sudahlah legowo aja, masuk grand final juga udah syukur kayak gitu? Sebenarnya karena di tombok banget nih pada saat karantina terbuka Iya, dan karantina banget. tertutup. Iya, jadinya pada saat grand final kami lumayan udah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan dari juri yang sudah dibuat. Karena sudah melalui proses karantina tadi Iya, juga ya, betul. semua udah dikasih. Semua sudah dipaksa tuh untuk percaya diri. Iya, pembekalan demi pembekalan Betul. juga sudah diberikan Iya. kepada 12 grand finalis ini. Akhirnya ya udah ini aja gitu, tampil aja. Dan penilaian di malam grand final itu tidak hanya istilahnya mutlak di malam grand final aja, tapi sebenarnya diakumulasikan ya Akumulasikan keseluruhan. dari sebelum-sebelumnya. Ya, karantina terbuka juga sama karantina tertutup itu dinilai bagaimana keaktifan dan juga bagaimana etika serta disiplin itu juga diatur dalam sana. Oke, karena banyak juga yang menilai, masa istilahnya untuk menilai dan menentukan Nanang Galuh cuma 1 malam doang, Ya, itu betul. nggak mungkin Karena ya. nggak mungkin. Pasti udah dinilai pada saat mereka awal ya, karantina, Ya. terbuka dan tertutup, itu poin-poin penilaian udah Betul. termasuk kayak interview juga. Betul, itu semuanya diakumulasikan. Oke, nah yang menarik juga pada saat malam grand final itu ada istilahnya Q&A ya, atau question and answer, yang menjadi istilahnya ini terakhir lah ya, Ya, betul. pertempuran terakhir kalian untuk ditentukan nih siapa yang layak keluar sebagai pemenang gelar 1 hingga 6 itu tadi. Pertanyaan yang diberikan kepada Nanang Ray waktu itu, masih ingat nggak seputar apa dan bagaimana menjawabnya waktu itu? Masih ingat? Pertanyaan pamungkas dan jawaban pamungkasnya. Untuk pertanyaan itu tentang organisasi Kak, dan alhamdulillahnya kan sudah 4 tahun di organisasi Iya kan? kampus. Bener kan yang saya bilang tadi, ini menang karena jalur hoki. Iya, betul. Berkat doa abah mama. Amin, alhamdulillah mama abah. Ya. Karena tadi hoki yang pertama adalah seputar yang pada saat interview tadi, iya, yang interview sudah saya tadi siapkan, yang sudah disiapkan dan tentang ternyata kampung keluar. ketupat, Betul. ternyata keluar. Kemudian pertanyaan grand final juga tentang basic organisasi. Yang dari kampusnya juga dia udah ikut organisasi Iya, gitu, udah betul. istilahnya jadi makanannya organisasi. Apa waktu itu pertanyaannya? Pertanyaannya, seberapa penting anak pemuda untuk mengikuti sebuah organisasi? Dan dilahap langsung oleh Ray? Langsung. Jawabannya apa waktu itu, Ray? Jawabannya kemarin tuh Udah kurang 30 detik dari Iya, sekarang. aduh, langsung keinget grand final nih. Jadi kurang lebih jawabannya kemarin tuh yang pertama, selain menambah pengalaman atau relasi, Oke. kita juga bisa lebih aktif dalam mengikuti organisasi. Langsung mencontohkan lah tuh organisasi di Pewadahan. Oke. Biar kena sedikit Ya, tuh langsung iya. kenang-kenangnya. Biar ini Ya, biar disentil sedikit sentil lah ya, sedikit. dipuji-puji sedikit. Pengen nih masuk Pewadahan. Iya, boleh. Penjilat juga ternyata. Oke, Nanang Ray, setelah nih akhirnya diumumkan seperti itu, jadi wakil 3 Nanang Galuh Kota Banjarmasin tahun 2023, waktu itu berhasil mendapatkan hadiah apa saja untuk wakil 3 selain trofi pastinya, kemudian piagam. Ya, penghargaan sama, mungkin ada beberapa hadiah seperti uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Kemudian tuh ada juga barang-barang dari sponsor yang bisa dipakai kami nantinya. Wow, keren. Banyak dah pokoknya. Dan pastinya selempang yang membanggakan. Iya, betul. ini Inilah paling membanggakan. Iya, ini paling membanggakan ya. Oke, nah tentu sebuah selempang atau sebuah kostum ini tidak hanya menjadi benda yang dipakai. Pasti ada amanah dan sama tanggung jawab. Iya, dan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan istilahnya kepada seorang Nanang. Iya, betul. Setelah terpilih, apa tugas dan tanggung jawab seorang Nanang? Menurut Ray? Menurut saya sendiri sih, tanggung jawab saya sebagai seorang Nanang yang pertama pastinya
bisa menjaga citra diri sebagai Nanang Galuh Banjar Kota Banjarmasin, tidak berkelakuan seperti orang-orang mungkin remaja yang masih senang untuk apa segala macam. Bebas lah dalam pergaulan bebas. Jadi kami harus emang menjaga. Sama ya juga Instagram tuh nggak boleh yang terlalu open kayak gitu. Jadi yang emang fokus dalam branding baik kayak gitu. Nggak boleh open nih, maksudnya harus dikunci atau digembok terus atau gimana nih? Maksudnya untuk perilaku kita. Misalnya ada yang kurang jangan sampai paham. Harus branding image-nya ini harus dijaga. Karena yang mereka bawa ini tidak hanya membawa nama pribadi, tapi juga kota Banjarmasin di bawah naungan dinas disebut Porapar. Kebudayaan, olahraga dan pariwisata. Ya, itu yang pertama, menjaga citra diri, branding diri itu harus lebih bagus, ya. Apalagi tugas dan tanggung jawabnya? Oke, untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya itu mungkin amanah dari dinas apabila ada acara ataupun event dari dinas yang memerlukan Nanang Galuh untuk menyambut tamu, maka kami siap sedia untuk menyambutnya. Jadi istilahnya selain menyambut tamu, mereka juga memperkenalkan nih tugasnya. Kalau ada yang nanya gitu. Betul. Nah, sejauh ini Ray, tugas yang istilahnya diemban oleh seorang Ray setelah terpilih, pasca terpilih kemarin, udah tugas kemana aja? Ikut dinas atau ikut event daerah pemerintah kota? Iya, kemarin tuh kan ada acara dari Provinsi Kalimantan Selatan, itu Festival Pasar Terapung, dan alhamdulillahnya saya yang dipilih untuk menjaga stand ada Kota Banjarmasin. Terus apa yang dikenalkan di stand itu? Kemarin tuh karena temanya tentang topi yang ada di Banjarmasin, maksudnya yang bisa menaungi panas, maka saya yang Tangguy, betul. Yang buat Acil Pasar Terapung betul itu. Sekali, biar terhindar dari panas. Iya. Jadi nggak Acil Pasar Terapung ini nggak perlu pakai sunscreen lagi ya. Betul, sudah ketutup sampai depan. Iya, apalagi tangguinya besar kan. Besar banget, satu badan itu bisa ketutup. Ya. Jadi itu tugas yang diemban yang terakhir ini, yang baru-baru ini. Terakhir tuh ada ICCF yang mana itu ada dari beberapa provinsi luar yang datang ke Kota Banjarmasin, maka karena kami menyambutnya di bandara aja, jadi cuman sekedar menyambut aja. Ya. Terus juga berpartisipasi di Hari Jadi Kota Banjarmasin juga ya. Pewadahan juga dilibatkan di situ, luar biasa. Nah Ray, tadi kan tugas dan juga tanggung jawabnya itu nggak jauh-jauh seputar istilahnya menyambut tamu juga gitu yang datang berkunjung ke Kota Banjarmasin. Kemudian juga pastinya punya tugas untuk memperkenalkan ini loh Kota Banjarmasin dengan segala keunikannya, kemudian kekayaan budaya dan juga pariwisata yang kita punya. Betul sekali. Menurut Ray, sejauh ini bagaimana sih perkembangan Kota Banjarmasin khususnya di bidang pariwisata dan juga budaya? Apakah sudah mengalami banyak kemajuan atau seperti apa dari pengamatan Ray sendiri? Baik, selama mungkin Nanang Galuh Banjar, mungkin saya sudah mengamati lebih banyak kayak gitu. Terjun langsung tentang pariwisata ataupun budaya yang ada Kota Banjarmasin, yang mana pemerintah sudah sangat bagus dalam mengembangkan pariwisata yang ada di Banjarmasin, dan sekarang sudah memiliki 10 wisata unggulan kayak gitu. Dan salah satunya itu ada Kampung Ketupat yang baru dirilis beberapa bulan yang lalu. Yang mana sini mungkin saya berharap saja kepada seluruh masyarakat agar bisa membantu dalam pengembangan pariwisata yang ada di Kota Banjarmasin. Karena dari pemerintah sudah sangat memfasilitasi kayak gitu. Nah, untuk kita berkumpul atau bersenang-senang untuk di wilayah Kota Banjarmasin itu sendiri. Nah, gimana tuh peran masyarakat dalam membantu kemajuan destinasi wisata kita? Mungkin karena di era globalisasi ya Kak. Jadi mungkin dari masyarakat bisa menikmati tentang pariwisata yang ada di Kota Banjarmasin, dan kemudian bisa mungkin foto-foto atau video-video kayak gitu, dan kemudian diupload dan bisa di-tag di wisata Kota Banjarmasin atau disebut Porapar. Betul. Jadi sekarang sudah era digitalisasi, semua udah pakai sosmed. Tinggal upload bisa di sosial media masing-masing biar yang lain juga pada tahu. Betul. Jadi semakin terkenal kayak gitu untuk pariwisata yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi duta wisata itu tidak hanya sebatas tokoh-tokoh yang udah dipilih ini, tapi semua sebenarnya bisa jadi duta wisata. Iya, betul. Karena sama-sama bekerja sama. Betul. Dan yang paling mudah juga adalah mengunjungi tempat wisata tersebut ya. Kenapa harus pergi jauh-jauh keluar, kalau di dalam kota aja banyak sekali. Iya, bisa sekali. Wisata. Nah, Ray,
saya juga mau dengar dong, mungkin karena di luar sana mungkin banyak yang beranggapan nih Ray ya, bahwa di awal tadi sempat kita singgung bahwa persyaratan awalnya aja ini ada istilahnya dari segi fisik nih harus tinggi badannya memenuhi. Iya, betul. Itu Ray yang kenapa saya nggak bisa ikut dulu. Waduh. Nggak jadi curhat nih jadinya ya. Oke. Tapi gimana nih kalau ada istilahnya stereotip yang berkembang di sana, di luar sana, atau persepsi masyarakat yang bahwa Nananggaluh modal tampang doang, gitu kan, paling nggak ada isinya, istilahnya kayak gitu. Itu gimana Ray menanggapi stereotip yang berkembang di luar sana? Oke, mungkin dengannya adanya podcast ini ya Kak, jadi saya bisa lebih menjelaskan mengenai Nananggaluh Banjar Kota Banjarmasin. Setelah melihat dari pengalaman saya pun, saya bisa melihat kayak gitu. Nah, banyak yang lebih tampan dari saya dan banyak lebih cantik daripada galuh-galuh yang lainnya. Akan tapi apabila public speaking ataupun pengetahuannya kurang, maka juri pun tidak akan bisa membantu dalam hal kelanjutannya nanti di babak selanjutnya. Dan kalau dilihat dari saya pun tadi banyak melakukan riset tentang pariwisata ataupun budaya. Dan itu pun saya nggak bisa juara 1 atau 2 ataupun 3. Iya, dengan segala persiapannya. Iya, betul. Artinya ini benar-benar banyak yang penilaiannya. Iya, penilaiannya banyak, nggak cuma fisik doang. Iya. Sampai-sampai kalau saya lihat itu pada saat after atau pasca dari pemilihan, ada sedikit bocoran mengenai penilaian dan penilaian tersebut nggak ada tuh tentang penampilan wajah ataupun segala macamnya. Jadi lebih ke kisi-kisi. kepribadian pada saat setelah pemilihan selesai. Oke. Tuh dengerin ya. Iya. Kalau masih Nggak ada penilaian sama uh-uh. sekali tentang penampilan wajah segala macam. Kalau ada tuh yang berpikiran seperti itu, walaupun ini tidak mengenyampingkan apa istilahnya performance kita atau penampilan kita itu memang harus dijaga. Ya namanya juga duta wisata ya, yang kemudian nanti menyambut tamu. Tapi isinya juga harus diperhatikan. Sangat penting. Ya, isinya juga harus penting ya. Oke, Ray. Banyak nih sebenarnya pertanyaan, tapi sayang sekali ya. Ini terbatas waktu di obrolan kita hari ini. Terakhir nih, boleh mungkin dikasih tips untuk generasi muda, pemuda dan pemudi Kota Banjarmasin ya. Calon-calon Nanang dan Galuh Kota Banjarmasin yang ikut, yang pengen ikut dan kemudian membuktikan dan mengembangkan bakatnya, ingin menjadi the next Nanang Galuh dan juga Nanang dan Galuh Kota Banjarmasin, itu apa tips yang bisa diberikan oleh Ray? Oke, mungkin Kak untuk tips yang bisa diberikan, yang pertama pasti perkenalkan dulu atau mengenali lebih dalam tentang bakat atau minat yang kita miliki kayak gitu. Nah, bisa saja mungkin kita nggak minat ataupun nggak bakat di Nananggaluh, bisa aja di lain kayak gitu. Nah, bisa main di belakang stage atau segala macam, yang mana apabila Nananggaluh kan frontliner ya Kak, yang ada di depan langsung. Jadi kenalkan dulu lah gimana diri kamu. Terus setelah apabila emang kamu minat atau mempunyai bakat di Nananggaluh, itu bisa dimulai dengan melakukan beberapa persiapan seperti tentang kepribadian, bisa menyiapkan diri, tinggi badan segala macam, dan juga jangan lupa terkait riset pengetahuan tentang pariwisata dan budaya. Dan ini waktunya masih banyak. Masih panjang sampai 2025 ya. Panjang banget itu. Jadi yang pertama kenali potensi diri ya. Kalau memang kamu ingin tampil nih, orangnya suka tampil dan ingin menunjukkan bakatnya, ya sudah kenali diri kemudian persiapkan diri sebaik mungkin tadi dengan melakukan riset gitu ya. Apa aja nih yang perlu tadi udah dibocorin panjang lebar juga sama Ray juga gitu ya. Dan wawasan itu penting. Itu sangat penting. Perkaya wawasan mulai dari sekarang. Terkhusus untuk bidang pariwisata dan budaya Kota Banjarmasin. Oke, thank you. Abis ini apalagi yang pengen diraih oleh seorang Ray? Nanti kita lihat aja ya. Kita lihat aja kejutan-kejutan berikutnya ya. Oke. Tapi masih di bidang pageant ini atau pemilihan duta, insya Allah masih, atau ambasador. Masih ya? Oke. Mudah-mudahan kita tunggu prestasi-prestasi berikutnya. Tetap semangat Ray untuk terus meraih prestasinya dan memberikan inspirasi positif bagi anak muda di luar sana, bahwa saatnya generasi muda yang
tampil ke depan dan memberikan sesuatu yang positif untuk kota kita tercinta, kota Banjarmasin. Oke, Ray, thank you. Terima kasih Kak atas waktunya. Sukses terus. Amin. Dan untuk Anda ya yang menyaksikan program kita hari ini, terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita obrolan ini juga memberikan manfaat bagi Anda. Amin. Dan jangan lupa nih ya, sebelum Newsman tutup, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, dan juga di share postingan kita ini sebanyak-banyaknya. Biar kita tuh tambah semangat untuk bikin podcast ini dan juga obrolan-obrolan selanjutnya. Dan yang pengen menghadirkan narasumber lainnya, itu boleh di komen di bawah sini ya. Di bawah. Di bawah ya. Jadi kita tunggu partisipasi Anda juga untuk memberikan komentarnya di bawah. Like-nya, jempolnya jangan lupa ya, subscribe juga, share sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata, kita tutup obrolan kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.